Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 3 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Tradisi pendidikan luar ruangan di negara-negara Nordik. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 501153088. Negara-negara Nordik seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark memiliki tradisi dalam pendidikan luar ruangan yang dikenal dengan istilah friluftsliv atau dan adeskol ya. Friluftsliv, cara hidup untuk mendekatkan diri dengan alam seperti berjalan di hutan atau menikmati alam terbuka. Udeskol adalah program pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan kelas yang menggabungkan berbagai mata pelajaran seperti sains, matematika, dan bahasa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang penerapan pendidikan luar ruangan. Metode pengumpulan data, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan perspektif dari guru dan pengalaman siswa. Fokus penelitian adalah untuk memahami tantangan dan manfaat pendidikan luar ruangan dalam konteks pendidikan formal. Kesejahteraan siswa. Manfaat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Kesejahteraan fisik meningkatkan aktivitas fisik siswa yang sangat mendukung perkembangan kesehatan mereka. Kesejahteraan sosial, kegiatan di luar ruangan dilakukan berkelompok yang membantu menjalin hubungan yang lebih baik antar siswa melalui kerjasama dan kolaborasi. Kesejahteraan mental, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental dengan memberikan kesempatan untuk belajar di alam terbuka. Pembelajaran kognitif, peningkatan pembelajaran kognitif. Pendidikan luar ruangan memiliki manfaat signifikan dalam pembelajaran kognitif siswa, terutama dalam sains. Pembelajaran kontekstual, siswa belajar langsung di alam yang membantu mereka memahami dan mengingat konsep-konsep dengan lebih mudah. Pengalaman nyata, melihat dan mengamati lingkungan secara langsung membuat pembelajaran lebih nyata dan mudah dipahami. Kategori temuan, perspektif guru. Banyak guru menyukai metode pendidikan luar ruangan karena sangat efektif dalam pembelajaran. Tantangan, menjaga keselamatan siswa dan keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Sifat pendidikan luar ruangan menggabungkan berbagai mata pelajaran dan memadukan teori dengan praktik, memberikan pengalaman mendalam bagi siswa. Pendidikan berkelanjutan. Pendidikan luar ruangan mendukung pendidikan berkelanjutan dengan melibatkan siswa langsung dalam lingkungan dan mengajarkan mereka untuk menghargai serta merawat alam. Kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan luar ruangan masih sangat terbatas. Fokus penelitian selanjutnya perlu fokus pada integrasi teknologi digital dalam pendidikan luar ruangan. Kesejahteraan siswa di sekolah menengah atas perlu penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pendidikan luar ruangan dapat berkontribusi pada kesejahteraan siswa di sekolah menengah atas. Saran untuk penelitian selanjutnya, multikulturalisme dalam pendidikan luar ruangan. Peneliti selanjutnya perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana multikulturalisme dapat diintegrasikan dalam praktik pendidikan luar ruangan. Kemudian integrasi pendidikan di dalam dan luar kelas. Meneliti bagaimana proses belajar di kelas dapat terhubung dengan pendidikan luar ruangan. Pemanfaatan teknologi digital. Peneliti selanjutnya dapat berfokus pada penggunaan teknologi digital dalam pendidikan luar ruangan untuk mendukung pengalaman belajar yang lebih interaktif. Implementasi outdoor education di Indonesia. Pengintegrasian pembelajaran luar ruangan. Yang pertama, artikel ini menyoroti pengintegrasian pembelajaran luar ruangan dengan kurikulum yang belum diterapkan secara luas di Indonesia.
Beberapa sekolah sudah mulai menerapkan konsep ini meskipun terbatas pada beberapa mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Contoh penerapannya di sekolah seperti kegiatan field trip untuk mendalami pelajaran sains atau lingkungan. Pelajaran IPAS misalnya mengajak siswa mengunjungi kebun binatang atau hutan kota untuk mempelajari ekosistem secara langsung. Pembelajaran luar ruangan yang terbatas. Kegiatan tidak dilakukan secara rutin. Kegiatan seperti field trip yang dilakukan di sekolah saya lebih berfokus pada pembelajaran langsung namun tidak dilakukan secara rutin. Kegiatan ini lebih sering dianggap sebagai kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler, bukan sebagai bagian dari pembelajaran inti. Keterbatasan penerapan pendidikan luar ruangan di Indonesia masih sangat terbatas dan belum terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran atau kurikulum utama. Perbandingan dengan negara Nordik dan saran untuk penerapan di Indonesia. Perbandingan dengan negara Nordik. Di negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia, Udeskol sudah menjadi bagian dari kurikulum utama mereka. Pendidikan luar ruangan di sana dilaksanakan secara rutin dan sistematis dengan mengintegrasikan pembelajaran di alam terbuka dalam berbagai mata pelajaran. Saran untuk Indonesia. Agar Indonesia dapat menerapkan pendidikan luar ruangan seperti di negara Nordik, diperlukan perubahan dalam kurikulum pendidikan yang memungkinkan pengintegrasian pembelajaran luar ruangan secara rutin dan menyeluruh. Pentingnya dukungan dari pemerintah, manajemen sekolah, dan guru untuk mengimplementasikan konsep ini secara lebih luas. Demikianlah hasil pembahasan artikel pada tugas 3 saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.